Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Titik Suryani, guru SD Negeri Bojong Koneng 3, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bogor. Kali ini izinkan saya memaparkan tugas mulai dari diri pada modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Pada sesi tugas mulai dari diri ini, calon guru penggerak diajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif sebagai berikut. Yang pertama adalah, selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Selama menjadi seorang guru, saya sudah sering diobservasi dan disupervisi oleh pimpinan saya. Namun, ada sebuah pengalaman berkesan, yaitu ketika saya pertama kali diobservasi dan disupervisi. Saya merasa gugup, terkejut, cemas, dan juga kurang nyaman karena merasa diawasi ketika mengajar. Tetapi perasaan itu saya tekan karena saya memahami tujuan dari observasi dan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Selama proses observasi, tentunya ada perasaan takut apabila saya melakukan kesalahan dalam proses mengajar. Terdapat juga kecemasan dari dalam diri. Apakah perangkat ajar yang saya buat seperti RPP, media pembelajaran, instrumen penilaian, lembar kerja peserta didik, dan sebagainya tidak sesuai dengan standar yang berlaku? Selama proses observasi, saya merasa cukup gugup. Namun, secara perlahan saya dapat mengontrol perasaan tersebut. Selanjutnya pertanyaan kedua, ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Pengalaman saya saat diobservasi. Awalnya, kepala sekolah mendatangi saya sebelum saya masuk ke kelas. Beliau mengutarakan keinginannya untuk mengobservasi kelas yang saya ampung. Tentu saja, saya merasa sangat terkejut. Mengapa harus kelas saya? Mengapa bukan kelas yang lain saja? Untungnya saya segera menyadari bahwa salah satu tugas pokok dan hak kepala sekolah adalah melakukan supervisi terhadap kegiatan belajar. Selanjutnya, kepala sekolah dan saya menuju ke kelas. Kemudian beliau duduk di kursi paling belakang. Murid-murid tentu sangat terkejut karena tidak biasanya kepala sekolah hadir di kelas mereka. Kemudian saya menjelaskan kepada murid-murid bahwa hari ini kepala sekolah akan mengobservasi kegiatan belajar. Saya meminta murid-murid saya untuk tetap merasa nyaman dan berlaku seperti biasa. Sejujurnya, saya juga merasa sangat gugup dan gemetaran. Dan untuk menutupi kecemasan tersebut, saya memberikan perangkat ajar yang saya buat pada hari itu kepada kepala sekolah. Dan kemudian saya menjelaskan sedikit mengenai materi yang akan saya sajikan pada hari itu. Selanjutnya, saya memulai pembelajaran seperti biasa. Selama proses mengajar, ada beberapa kesalahan bicara yang saya lakukan. Hal ini dikarenakan saya merasa sangat gugup. Tetapi secara perlahan, saya berusaha mengontrol diri saya dengan cara menganggap bahwa kepala sekolah tidak ada di ruangan tersebut. Tips ini cukup ampuh. Kemudian saya melakukan proses pembelajaran seperti biasa. Selanjutnya, pengalaman saya pasca kegiatan. Setelah pembelajaran jam pertama selesai, kepala sekolah izin pamit dan kemudian meminta saya menemui beliau setelah jam mengajar selesai. Selanjutnya, beliau melanjutkan mengobservasi kelas yang lain. Ternyata beberapa guru yang diobservasi dikumpulkan untuk diajak berdiskusi. Pada momen tersebut, kepala sekolah melakukan dialog interaktif, menjelaskan hasil observasi sekaligus melakukan supervisi terhadap kegiatan belajar di kelas yang kami ampuh. Beberapa catatan hasil pengamatan dari beliau untuk saya diantaranya: 1. Saya lupa menyampaikan tujuan pembelajaran. Padahal tujuan pembelajaran harus disampaikan kepada peserta didik untuk mengetahui manfaat dan muara pembelajaran tersebut pada kehidupan mereka. Kedua, media ajar yang saya gunakan terlalu kecil sehingga menyulitkan murid yang duduk di posisi belakang. Ketiga, ada beberapa sintak atau urutan pembelajaran yang terlewati. Dari hasil pengamatan yang disampaikan oleh kepala sekolah,
Saya menyadari bahwa ternyata saya kurang cermat dan saya harus belajar kembali menyajikan pembelajaran dengan lebih baik. Masukan dan saran dari kepala sekolah menjadi catatan penting untuk saya. Di sini saya juga melakukan refleksi diri bahwa sejatinya observasi sangat penting bagi guru, karena melalui kacamata orang lain kita mengetahui hal-hal apa saja yang luput dari perhatian kita ketika kita sedang mengajar. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Menurut Anda, bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Menurut pandangan saya, proses supervisi akademik yang ideal dan dapat membantu guru berkembang tentunya 1. Harus bertujuan sebagai usaha membangun potensi diri, bukan untuk menjatuhkan apalagi menghakimi kesalahan. Kedua, supervisi dilakukan dalam suasana dialog yang terbuka dan saling menghargai. Ketiga, supervisi dilakukan tidak hanya menemukan kelemahan, tetapi juga untuk menumbuhkan potensi. Keempat, supervisi dilakukan untuk menemukan solusi dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat mengajar. Kelima, supervisi haruslah dapat memotivasi guru tergerak untuk terus belajar memperbaiki proses mengajarnya. 6. Supervisi dilakukan dengan dialog-dialog yang akrab dan santun agar tercipta situasi nyaman. Dan terakhir yang ketujuh, supervisi sebaliknya dilakukan secara konsisten atau berkala, bukan hanya sekedar dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan administrasi kepala sekolah saja. Selanjutnya pertanyaan keempat. Menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal? Mulai dari skala 1 sampai dengan 10. Situasi belum ideal ada pada angka 1 dan situasi ideal ada pada angka 10. Jika saya seorang kepala sekolah dan perlu melakukan supervisi, posisi ideal saat ini saya sebenarnya masih berada di angka 7. Alasan saya mengapa saya memilih angka 7 karena 1. Saat ini saya belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup mengenai teknik supervisi yang dapat membangun rekan kerja. Kemudian yang kedua, saya harus banyak berlatih berkomunikasi dengan baik kepada rekan sejawat agar mereka mudah menerima saran atau masukan dari saya. Ketiga, saya itu harus banyak berlatih menjadi pendengar yang aktif untuk memahami dan menemukan kelemahan dan kekuatan rekan guru yang saya observasi. Selanjutnya pertanyaan kelima, aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal itu? Untuk mencapai situasi ideal tersebut, saya membutuhkan 1. Pengembangan diri pada kompetensi sosial dan emosional, terutama pada keterampilan berelasi, kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketiga kompetensi ini sangat diperlukan untuk menjalin komunikasi yang baik dan tepat sasaran. 2. Pemahaman yang kuat mengenai metode evaluasi pedagogik yang tepat. Pengetahuan evaluasi yang baik akan membantu saya sebagai seorang pemimpin merancang instrumen penilaian yang tepat, terukur, terencana, dan valid kepada guru. Ketiga, teknik membangun dialog yang dapat membangun potensi positif dari rekan guru yang saya beri penilaian. Keempat, teknik mindfulness yang tepat, sehingga proses supervisi yang dilakukan dapat membawa hasil reflektif yang positif. Selanjutnya yang kelima, teknik menjadi pendengar yang aktif, tentunya untuk dapat memahami orang lain berdasarkan perspektif yang diutarakan pada lawan bicara. Demikian pertanyaan-pertanyaan pada proses reflektif tugas mulai dari diri. Selanjutnya, harapan saya terkait modul yang saya pelajari saat ini. Yang pertama, harapan yang ingin saya lihat pada diri saya sebagai seorang pendidik.
yaitu saya ingin melihat diri saya secara perlahan menjadi pribadi yang dapat meningkatkan kompetensi kematangan diri dalam membuat tujuan, rencana, dan strategi pencapaian pada proses pembelajaran maupun berinteraksi dengan ekosistem sekolah. Kedua, saya ingin saya memperoleh pemahaman yang baik mengenai paradigma dan teknik coaching yang tepat. Ketiga, saya berharap dapat membagi pengetahuan coaching ini kepada rekan-rekan guru saya di sekolah. Selanjutnya, keempat, saya ingin memperoleh pemahaman yang baik mengenai alur tirta pada percakapan coaching yang membangun potensi diri. Kelima, saya berharap setelah mempelajari paradigma, konsep, dan teknik coaching, saya dapat meningkatkan juga 5 kompetensi sosial dan emosional saya menjadi lebih baik. Dan yang keenam, saya berharap setelah mempelajari coaching ini, saya dapat membantu rekan-rekan guru di sekolah saya menemukan potensi-potensi terbaik mereka, sehingga kami dapat sama-sama membangun ekosistem sekolah yang lebih baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa saja kegiatan, materi, dan manfaat yang Anda harapkan ada dalam modul ini? Saya berharap pada modul 2.3 ini, kegiatan yang dilakukan dapat memberi energi, sugesti, dan proses reflektif yang positif. Dan materi pada modul ini dapat memberikan pencerahan dan informasi baru dalam membangun hubungan yang positif pada ekosistem sekolah. Saya juga berharap manfaat yang saya dapatkan ketika mempelajari modul ini terbangunnya pemahaman positif dari dalam diri saya terhadap lingkungan di sekeliling saya. Hal-hal positif tersebut tentunya dapat meningkatkan proses kematangan diri saya dalam berinteraksi dengan orang lain. Demikian tugas dari modul 2.3 mulai dari diri. Mohon maaf atas kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak. Teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan.